indah mu'alifin Jalaluddin Asyuti wa Jalaluddin Allah la yamin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Wadhkur dan ingatlah. Waw itu waw ataf jadi menjelaskan yang di depan lagi. Ingatlah sambungan di depan. Tasqa Musa ketika memohon air. Musa, siapa Musa? Idistasqa ketika memohon air. Musa, siapa Musa? Idistasqa ketika memohon air. Musa, siapa Musa? Ai talabas suqya. Artinya talabas suqya. Musa memohon air minum. Musa memohon as-suqya, air minum. Liqaumihi untuk kaumnya Nabi Musa. Waqad atisu atau atosu. Waqad atisu fitti. Dan sungguh mereka dahaga atau haus. Kaum itu fitti di daerah T. Jadi mereka ini masih di dalam T, di daerah T. Mereka di dalam T masih di dalam keadaan bersama Musa. Kalau yang kemarin itu kan Musa sudah meninggal. Kalau ayat kemarin ketika disuruh masuk ke Korea itu, mereka disuruh masuk, mereka disuruh minta ampunan. Mereka bukan minta ampunan tapi meminta gandum. Mereka disuruh memasuki kota itu dengan cara merangkak, bersujud, akan tetapi mereka merangkak tapi pantatnya yang didahulukan oleh mereka. Saking menghinanya. Padahal Allah menyuruh bersujud, tapi malah mereka merangkak tapi mereka yang didahulukan adalah pantatnya. Nah, Nabi Musa ini selalu dikerjai sama orang-orang Israel itu. Gimana tidak mau minta makan? Masa mau makan? Musa minum. Ini Nabi atau apa ini sama orang Israel itu dikerjain. Tapi luar biasanya karena Nabi Musa adalah ulul azmi. Beliau itu ya sabar-sabar saja dan memohon kepada Allah. Dan diantaranya yang sekarang ini. Karena di sini bahasanya ada elemen tafsir begini. Bahasanya di sini kan kalau ada beberapa tafsir itu Nabi Musa ini kan memohon. Artinya sebenarnya mereka tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus mereka sebenarnya. Tapi mereka, dasar mereka orang Israel itu
hanya ingin membuat susah kepada Nabi Musa. Diberikan ini kurang, diberikan itu kurang. Tapi kalau di dalam tafsir ini, tafsirannya adalah mereka kaum ini memang kehausan. Ketika mereka kehausan, fakul nadrib bi'asakal hajar. Kemudian kami berfirman kepada Musa apa? Idrib bi'asakal hajar. Fakulna. Kemudian atau lalu kami berfirman, berkata kepada Musa itu apa yang dikatakan Allah, apa yang difirmankan Allah kepada Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukullah Musa bi'asaka dengan tongkatmu al-hajara kepada batu. Nah, asokah tongkat di sini disebutkan pertama sebelum batu, diantaranya adalah tujuan ingin menjelaskan Allah bahwa tongkat itu adalah mukjizatnya, sehingga asokah itu disebutkan pertama. Asokah tongkatnya Nabi Musa itu ingin menunjukkan bahwa itu adalah mukjizat. Tingginya itu sama dengan Nabi Musa 10 dhira, dan ada cabangnya tongkatnya itu. Dan ada yang mengatakan bahwa tongkatnya itu didapat dari Nabi Syuaib. Tapi ada yang mengatakan bahwa tongkatnya itu langsung dari Allah. Itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan kayu itu bukan kayu biasa, tapi kayu yang diambil dari surga, sehingga kemudian diberikan kepada Musa. Itu tongkatnya. Wahwa, kemudian kan disuruh pukullah dengan tongkatmu ke batu. Nah, batu di sini wahwa alladzi, wahwa adapun batu hajar ini. Wahwa adapun batu alladzi farra, alladzi yang telah membawa lari, membawa kabur. Alladzi yang telah farra membawa kabur atau membawa lari. Bisaubihi bajunya Nabi Musa. Bisaubihi bajunya Nabi Musa. Khafifun, batu itu ringan, batunya itu ringan. Khafifun. Khafifun ringan. Jadi batunya itu ringan. Batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa itu ringan. Murabbaun, persegi. Murabbaun, persegi. Bentuknya batunya persegi. Kotak ya, kalau persegi kotak ya. Karok sirrojuli, seperti kepalanya laki-laki. Nah, kita macam-macam, ada yang lancip, ada yang cuma mungkin kepala yang kebetulan yang kotak ya. Apa saya ini mungkin kotak. Tapi kotak yang manis. Ruhomun, yang licin. Ada yang mengatakan mermer. Orang ulama tafsir itu ada yang mengatakan mermer. Ini ruhomun, ada yang mengatakan mermer, ada yang mengatakan licin. Kaddanun, lunak, ada yang mengartikan ringan. Kaddanun, kaddanun, lunak atau ringan. Fadarabahu, kemudian lalu Musa memukul beneran. Fadarabahu, kemudian lalu Musa memukul kepada batu tersebut. Setelah batu itu dipukul, fajarat. Ketika Nabi Musa memukul, ketika Allah memerintahkan memukul, kemudian Nabi Musa memukul, fajarat. Kemudian memancarlah air, memancar dari batu itu, memancar. Di dalam ayat yang lain, fambajasat min husnata asra. Jadi di dalam ayat yang lain ada bahasa fambajasat. Jadi kalau fambajasat itu apa? Merembes. Jadi airnya itu keluar sedikit-sedikit rembes. Tapi kalau fajarot langsung muncrat. Terus apakah tidak ada pertentangan antara ayat
fam fajarot dan fam bajasat. Ini kan satunya rembes, satunya muncrat. Nah, ulama tafsir mengatakan kalau yang fam bajasat ini Allah menceritakan pertama kali keluarnya. Itu kan air ketika dipukul itu kan rembes dulu, baru kemudian fam fajarot muncrat. Nah, di sini ayat yang ini membahas Allah Ta'ala ketika muncratnya. Tapi kalau di dalam ayat fam bajasat Allah menjelaskan atau menceritakan ketika pertama kali air keluar itu rembes keluar muncrat. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang satunya. Yang satunya menceritakan rembes, yang ini menceritakan muncrat. Kenapa harus muncrat dari bawah? Kenapa tidak turun dari langit aja? Kalau memang betul-betul butuh air, kenapa harus muncrat dari bawah? Nah, ini menandakan Allah ingin memberikan mukjizat, ingin menunjukkan kepada kaumnya bahwa di antara mukjizatnya mukjizatnya Nabi Musa itu keluarnya air dari batu yang kotak itu, yang ringan. Nah, batu ini lanjutkan dulu ya. Insakot pecah, wasalat dan mengalir. Insakot pecah air itu. Insakot pecah, mecah, wasalat dan mengalir. Minhu darinya dari hajar itu isnata asrota aina, 12 mata air. Jadi keluar famfajarot, keluar 12 mata air. Bi'adadil asbati, dengan bilangan keturunan Israel. Nabi Yakub itu punya anak berapa? 12. Sehingga Israel itu punya suku 12. Nah, baik, kita dari pertama aja. Batu ini kecil, batu ini bentuknya kotak, ringan, licin. Batu ini yang membawa lari bajunya Nabi Musa. Ceritanya kan begini. Nabi Musa dulu, di zamannya Nabi Musa, mereka itu tidak sama seperti kita syariatnya. Syariat mereka itu, kalau kita kan mandi tertutup. Kalau mereka telanjang tidak ada dosa, karena tidak ada syariat pada waktu itu. Tidak taklif, tidak ada beban bagi mereka. Jadi telanjang-telanjangan seperti film-film itu, kalau yang lihat film, yang biasa ngelihat saya kebetulan tidak begitu. Jadi yang ngelihat telanjang-telanjang begitu, di zamannya Nabi Musa biasa. Tidak ada dosa. Cuma Nabi Musa ini pemalu. Nabi Musa pemalu. Ketika mandi, Nabi Musa ini walaupun sendirian pakai baju. Nah, karena Nabi Musa ini pakai baju setiap mandi, akhirnya buatlah gosip kaum Israel itu. Wah, kata Nabi Musa itu berpenyakitan. Sehingga Nabi Musa itu tidak mau menampakkan badannya. Nabi Musa itu adar itu penyakit kelamin, sehingga ingin menunjukkan alat kelaminnya malu. Nabi Musa itu berpenyakitan badannya, sehingga ingin menunjukkan badannya malu karena korengan dan sebagainya. Akhirnya karena Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Musa itu tidak berpenyakitan, Nabi Musa itu ketika itu mandi dan menaruh bajunya. Oleh Allah, di wasilahnya ingin ditambahkan Nabi Musa itu, akhirnya baju itu dibawa lari sama batunya itu. Akhirnya spontan Nabi Musa lari, ngejar dan kelihatan. Dan terlihatlah bahwa Nabi Musa itu tidak berpenyakitan. Tapi ada penafsir yang lain, oh enggak, Nabi Musa itu walaupun lari, dia tetap pakai baju, cuma baju mandi. Akhirnya di lekuk-lekuknya itu tersingkap
juga kelihatan kalau Nabi Musa tidak punya penyakit bermacam-macam. Terus jadi setelah dipukul muncullah air menjadi 12 mata air, dan masing-masing itu terbilang kepada masing-masing suku itu. Baik, lanjutkan. Qad alima kullu unasin, qad alima sungguh mengetahui, qad alima sungguh mengetahui, qad alima sungguh mengetahui kullu unasin tiap-tiap suku itu, kullu unasin tiap-tiap suku, kullu unasin tiap-tiap suku. Artinya apa? Sibti minhum, suku di antara mereka, kaum. Sibti, suku. Minhum, dari mereka, kaum. Mengetahui kepada apa tiap-tiap suku itu? Masyrabahum, tempat minum masing-masing. Masyrabahum, tempat minum masing-masing. Masyrabahum, tempat minum masing-masing. Maudhi'a surbihim, akan tempat minum mereka. Maudhi'a surbihim, akan tempat minum mereka. Maudhi'a surbihim, akan tempat minum mereka. Fala yashrakuhum fihi ghairuhum, maka tidaklah bercampur mereka fihi, di dalam maudhi'a ini, di dalam tempat minumnya, ghairuhum, satu sama yang lain. Oleh Allah dikeluarkan air itu 12 mata air, sama halnya dengan bilangan suku mereka. Dan mereka bukan hanya mengetahui, tapi juga mereka mengetahui di mana tempat-tempat mereka minum, sehingga satu sama yang lain tidak tertukar, tidak saling rebutan. Itu kurang apanya mereka? Kalau kita saudara aja, satu ada yang kaya, satunya ada yang gak begitu kaya, satunya ada yang miskin sekali. Kalau ini ada 12 suku, ada 12 keturunan, dikasih dengan rata biar nggak rebutan. Cuma walaupun kita ada yang beda-beda, tetap kita lah umat yang paling mulia. Wa qulna, dan kami katakan lahum, kepada mereka. Allah berfirman lagi kepada mereka, Kulu washrabu min rizqillah, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, min rizqillah, dari rizki yang telah Allah berikan. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wala ta'saw, ada yang maknai jangan kalian berkeliaran, ada yang memaknai janganlah kalian membuat kerusakan. Karena kalau di dalam tafsir ini artinya janganlah membuat kerusakan, tapi di tafsir lain janganlah berkeliaran. Karena di At-Tih itu orang-orang Quraisy berkeliaran buat tidak nyaman Nabi Musa. Disuruh ke sini ke sana, disuruh ke sini ke sana. Akhirnya kan ada yang dibuat tersesat itu sampai 40 tahun itu. Luar biasa. Sudah diberikan sesat, sudah dihukum, dikasih nikmat lagi sama Allah. Allah ini luar biasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah. Semoga kita diberikan rahmat rahim-rahimnya juga Allah. Melebihi dari kasih sayang yang diberikan kepada kaum Israel. Amin Allahumma amin. Fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Janganlah kalian, makanlah kalian, minumlah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan, dan janganlah kalian membuat kerusakan dengan berbuat kerusakan. Mufsidin ini adalah halun muakkadatun li'amiliha. Halun, yaitu menjadi hal muakkadatun, yang menguatkan. Jadi disebut di depan taksau, kemudian disebut mufsidin lagi, itu adalah menguatkan.
Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi kedua ini adalah menguatkan biasanya. Jangan lari, jangan pergi. Ini yang menguatkan. Halun muakkadatun, halun menjadi hal. Muakkadatun yang menguatkan li'amiliha bagi amilnya. Apa? Min asi, dari lafaz asi. Bikasril musallasati, dengan kasrah saknya yang bertitik 3. Artinya apa? Afsadah, berbuat kerusakan. Jadi janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah ini adalah apa, takkid muakkad untuk memperkuat, sehingga diulang dengan kalimat yang berbeda. Cukup sekian ya. Ayo kita baca apa? Baca qasidah badat ta'allum. Sudah? Pas dengan jam 10 langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi, astafi min kulli da'i wa nuruhu, dalilun qalbi inda jahli wa hayrati, fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati, fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Sekalian kita munajat lagi kepada Allah ya. Yang ibadallah kita baca secara lengkap. Semoga kita mendapatkan apa yang dihajatkan oleh Allah dikabulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, rijalallah, awisuna li ajalillah, wa kunu aunana lillah, asanakhllah bifadlillah. Ibadallah, awisuna li ajalillah, wa kunu aunana lillah, asanakhllah. Wa ya aqtab, wa ya anjab, wa ya sadat, wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw ansuru lillah. Rijalallah, awisuna li ajalillah, wa kunu aunana lillah, asanakhdha bifat. Sa'alnakum
وللسلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسماكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله سنخضع فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي أساتتي بشارتي ويشفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا وكونوا عونانا لله سنخضع بفضل بكشف الحجم عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله سنخضع بفضل صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولنا شافع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عونانا لله سنخضع بفضل الله. Kalau ada lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kalau ada salahnya itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia yang dhaif. Kalau ada lebihnya, benarnya itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you